merupakan bencana alam yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia, khususnya di Bandung dan Sumedang. Bahwa banjir yang terjadi di Bandung dan Sumedang diakibatkan oleh adanya perubahan tata guna lahan dan tata ruang wilayah hulu daerah aliran sungai atau DAS Citarum. Namun, pemerintah masih lamban dalam menangani bencana, baik dari proses evakuasi sampai identifikasi korban. Dengan diperingatinya potensi banjir melalui WhatsApp, warga yang rentan akan lebih siap melakukan tindakan represif. Di Indonesia, WhatsApp tercatat memiliki tingkat penetrasi terhadap pengguna hingga 83%. Oleh karena itu, alasan digunakannya WhatsApp adalah untuk meningkatkan efektivitas peringatan, karena platform ini merupakan pengirim pesan paling populer di Indonesia. Secara garis besar, proses perancangan produk yang kami buat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu inspirasi, implementasi, dan audit. Pada bagian inspirasi, tahap pertama yang dilakukan adalah eksplorasi. Di bagian ini kami melakukan pencarian mengenai masalah yang ada di sekitar kita. Pada kasus ini kami menemukan masalah banjir yang masih belum menemukan solusi efektif. Dari masalah tersebut, kemudian kami melakukan observasi, khususnya pada sistem deteksi dini banjir yang sudah ada. Kemudian dari sistem yang sudah ada tersebut, kami analisa kekurangannya dan kami cari ide modifikasinya. Berdasarkan ide modifikasi tersebut, kemudian dicari dasar-dasar ilmiah yang akan digunakan. Proses ini dinamakan studi literatur, dan data yang dikumpulkan pada proses ini terbatas pada data sekunder. Setelah dasar-dasar ilmiahnya didapat, akan dilakukan proses modeling. Pada proses ini, akan dirancang desain hardware dan software dari sistem. Terakhir, setelah proses modeling, perlu dilakukan standarisasi. Pada proses ini, akan diuji mengenai model yang dibuat, apakah dapat direalisasi pada lingkungan aktual atau tidak. Secara garis besar, sistem kami terdiri dari 3 bagian, yaitu plant, station, dan cloud server. Plant merupakan bagian yang disimpan di pinggir sungai. Fungsi dari plant adalah membaca parameter debit dan ketinggian air dari sungai. Kemudian, data-data sensor yang diperoleh dikirimkan kepada station. Station merupakan bagian yang disimpan di tempat yang relatif aman. Fungsi dari station adalah untuk mengumpulkan data dari plant. Data yang diterima dari plant, kemudian oleh station akan dikirimkan ke cloud server melalui jaringan internet. Cloud server merupakan sistem yang berfungsi sebagai pusat perhitungan dan pengambilan keputusan. Ketika cloud server memprediksi akan terjadinya banjir pada suatu daerah, cloud server akan mengambil data jalur evakuasi dan data-data lainnya dari database dan mengirimkannya kepada warga melalui platform WhatsApp. Diharapkan, warga akan sempat mengungsi sebelum banjir datang. Ilustrasi ini menunjukkan komponen apa saja yang menyusun sistem plant dan station. Yang pertama adalah panel surya. Panel surya berfungsi untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian, terdapat solar charge controller yang berfungsi untuk melakukan manajemen daya pada sistem. Setelah itu, terdapat buck converter yang berfungsi untuk menyesuaikan tegangan ke microcontroller. Microcontroller sendiri berperan sebagai otak dari sistem. Pada plant, microcontroller akan menerima hasil pengukuran ketinggian dan debit air dari sensor, dan kemudian mengirimkannya melalui modul komunikasi LoRa. LoRa sendiri merupakan modul komunikasi yang bekerja menggunakan frekuensi radio. Pada station, microcontroller akan menerima data dari plant oleh modul LoRa, dan kemudian mengirimkan data tersebut kepada cloud server dengan memanfaatkan koneksi internet. Selanjutnya adalah tahapan pembacaan sensor. Untuk pembacaan ketinggian air akan dilakukan oleh sensor ultrasonik WL705. Sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh air dan ditangkap kembali oleh sensor. Melalui waktu tempuh gelombang akan didapatkan jarak antara sensor dengan air. Kemudian, untuk pembacaan debit air digunakan sensor Debit McFlux Electromagnetic Flow Meter DN1. Air sungai akan mengalir melalui sensor dan melewati medan magnet yang terdapat pada sensor. Gangguan oleh air terhadap medan magnet tersebut akan menghasilkan pulsa listrik yang dapat dibaca oleh microcontroller. Alur perhitungan prediksi dilakukan oleh cloud server. Mula-mula, sistem akan memplotting dari nilai-nilai sensor yang sudah dikumpulkan. Nilai-nilai yang sudah diplotting tersebut kemudian dibuat grafik dengan menggunakan teknik interpolasi sehingga dapat diketahui kemungkinan nilai selanjutnya. Berdasarkan grafik hasil interpolasi tersebut akan dideteksi apakah melewati nilai batas ambang banjir atau tidak. Jika melewati, sistem akan merasakan indikasi adanya banjir. Namun, sebelum dikirimkan peringatan kepada warga, terlebih dahulu sistem akan mengecek apakah titik potong tersebut terjadi ketika hujan sudah berhenti atau belum. Jika perpotongan terjadi ketika hujan sudah berhenti, maka sistem tidak akan melakukan pemberitahuan kepada warga karena ada peluang untuk ketinggian dan debit air turun kembali.
Untuk fitur dari jalur evakuasi sendiri, sistem kami memanfaatkan jalur evakuasi yang sudah dibuat sebelumnya. Jalur evakuasi tersebut dapat bersumber dari BNPB, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, maupun dari pemerintah daerah. Peta yang didapat tersebut kemudian didigitalisasi dan diarsipkan dalam database agar dapat dikirimkan melalui WhatsApp. Berdasarkan data, penggunaan WhatsApp yang sangat tinggi dan permasalahan banjir yang masih belum menemukan titik terang di Indonesia dapat dianalisa bahwa sistem yang kami ajukan relevan dengan keadaan saat ini. Spesifikasi dari sistem kami ditampilkan pada tabel di sebelah kiri. Kemudian, kesesuaian parameter sungai dalam kondisi terburuk dan status ketersediaan komponen di pasaran ditampilkan pada tabel di sebelah kanan. Berdasarkan nilai spesifikasi yang memenuhi keadaan aktual dan komponen yang diperlukan tersedia di pasaran, sistem ini dapat diimplementasikan secara real. Potensi manfaat dari sistem kami adalah pertama, menambah jendela waktu untuk tindakan represif, kedua, mengefektifkan pemberitahuan potensi bencana banjir, dan yang ketiga, membuat sistem deteksi dini banjir dengan biaya operasional serendah mungkin. Berdasarkan ketiga poin tersebut, kami harap masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di daerah yang selalu terkena bencana banjir tiap tahunnya, dapat meningkatkan kualitas hidupnya.